Pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Tidung Nomor 65 Tahun 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Tidung mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan sebagai salah satu bentuk implementasi visi dan misi Bupati Tanah Tidung, yaitu mewujudkan Kabupaten Tanah Tidung yang bermartabat, sejahtera, indah, dan humanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Saya Bernice SKM, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Tidung, peserta PKA Angkatan 2 tahun 2023. Pada kesempatan ini akan menyampaikan laporan implementasi aksi perubahan yang berjudul Bengkel Alkes Mobile. Terobosan inovasi ini dilatar belakangi oleh kondisi saat ini, di mana pengelolaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas di Kabupaten Tanah Tidung, belum berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan SDM ahli teknik elektromedik dan belum adanya unit pemeliharaan alat kesehatan di Kabupaten Tanah Tidung. Adapun tahap pencapaian tujuan atau milestone dalam jangka pendek adalah 1. Persiapan pelaksanaan aksi perubahan. Pada tahapan ini dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan mentor. Rapat pembentukan tim efektif yang terdiri dari tim administrasi, tim teknis, dan tim kreatif yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 800.2.2.168.Dinkes-Romawi 7-2023 tanggal 4 Juli tahun 2023. Dalam memberikan kesempatan dan partisipasi pada aksi perubahan, dilakukan pula sosialisasi di internal Dinas Kesehatan. Kenapa Bengkel Alkes Mobile? Sebenarnya Bengkel Alkes Mobile ini adalah cikal bakal ataupun harapan nanti jadi embrio dari RMC. Mungkin sudah pernah dengar kita semua RMC, Regional Maintenance Center. 2. Penyusunan perencanaan Bengkel Alkes. Pada tahapan ini, pertama-tama dilakukan rapat koordinasi dengan tim teknis dan tenaga ahli teknik elektromedik atau ATEM untuk membahas gambaran rencana desain Bengkel Alkes serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Setelah disepakati gambaran desain yang diinginkan, selanjutnya dilakukan pembahasan bersama bidang pelayanan kesehatan dan konsultan perencana untuk membahas detail rencana desain Bengkel Alkes serta rencana anggaran yang akan disusun dalam dokumen perencanaan. Berikutnya, dilakukan rapat koordinasi bersama Kepala Dinas guna membahas mekanisme pengusulan anggaran pelaksanaan Bengkel Alkes Mobile pada anggaran perubahan dan anggaran tahun 2024. 3. Pemenuhan SDM ahli teknik elektromedik ATEM. Pada tahapan ini dilakukan koordinasi dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Brahim dan Puskesmas Tidengpal guna membahas rencana kerjasama tenaga ATEM. Setelah rencana kerjasama disepakati kedua belah pihak, pada tanggal 18 Juli 2023 dilakukan penandatanganan MOU oleh Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Ahmad Brahim, dan Kepala Puskesmas Tidengpal. 4. Penyusunan pedoman pelaksanaan Bengkel Alkes Mobile. Pada tahapan ini, terlebih dahulu dilakukan rapat penyusunan SK Penanggung Jawab Bengkel Alkes Mobile
Kemudian, penyusunan SOP pelaksanaan bengkel Alkes Mobile. Setelah SK penanggung jawab dan SOP pelaksanaan bengkel Alkes Mobile ditetapkan oleh SK Kepala Dinas, selanjutnya SOP disosialisasikan ke rumah sakit, puskesmas, dan penanggung jawab Alkes yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Bidang di lingkup Dinas Kesehatan. 5. Pelaksanaan kegiatan bengkel Alkes Mobile. Normalnya? Untuk efektifnya pelaksanaan bengkel Alkes Mobile, terlebih dahulu dilakukan rapat inventarisasi permasalahan pengelolaan alat kesehatan bersama penanggung jawab Alkes Dinas Kesehatan dan penanggung jawab Alkes dari 5 puskesmas di Kabupaten Tanah Tidung. Dari hasil rapat inventarisir permasalahan pengelolaan Alkes tersebut, tim bengkel Alkes melakukan kegiatan bengkel Alkes Mobile diantaranya melakukan pemeliharaan promotif, yaitu memberikan edukasi tentang merawat dan menyimpan Alkes dengan benar setelah digunakan. Melakukan pemeliharaan preventif, yaitu melakukan pembersihan, pelumasan, dan penggantian suku cadang pada Alkes. Serta pemeliharaan korektif, yaitu tindakan perbaikan pada alat yang rusak. Pada tahapan ini dilakukan pula monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan aksi perubahan untuk melihat keberhasilan dan manfaat dari aksi perubahan. Pelaksanaan bengkel Alkes Mobile telah memberikan manfaat yang lebih kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Di antaranya, tenaga kesehatan jadi lebih memahami pentingnya melakukan perawatan terhadap alat kesehatan. Kemudian yang kedua, alat yang sebelumnya tidak berfungsi dengan baik telah dapat difungsikan kembali untuk kebutuhan pelayanan. Saya ingin menyampaikan tentang manfaat bengkel mobile yang telah diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Tidung. Contohnya dalam perawatan alat EKG ini seperti harus dilakukan penutupan, jadi alat tidak mudah kotor dan juga berdebu. Kemudian disampaikan bahwa harus diberikan alas di bawah EKG dan juga harus dilakukan penggantungan, tidak mudah terbelit-belit, dan juga pada saat menyimpan stop kontak untuk dilakukan penggulungan. Berdasarkan dari sosialisasi bengkel Alkes Mobile yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, di sini kami jadi lebih memahami bagaimana perawatan untuk alat kesehatan yang ada di benar. Contohnya seperti alat tensi ini, kami jadi lebih paham bahwa ternyata setelah penggunaan alat tensi ini kita menghabiskan membuka baterai dan melepaskan lancetnya. Selain berhasil berkolaborasi dengan pihak ketiga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bengkel Alkes, kolaborasi dengan media massa juga telah berhasil dilakukan dalam mempublikasikan aksi perubahan kepada masyarakat. Keberhasilan yang paling utama dalam sebuah aksi perubahan adalah dukungan dari pemerintah daerah serta stakeholder untuk keberlanjutan suatu aksi perubahan. Dalam hal ini, aksi perubahan bengkel Alkes Mobile telah mendapat dukungan penuh baik dari stakeholder internal maupun eksternal serta dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Kami tentunya tidak semuanya serta-merta bagus terus, kadang-kadang rusak, kadang-kadang perlu pemeliharaan, dan tentunya ini adalah kegiatan yang sangat positif yang benar-benar kami harapkan. Lagi pula tenaga atom hanya terbatas di kabupaten saja, tidak ada di pulau kami. Kami betul-betul mendukung, betul-betul berterima kasih terhadap program yang telah dijalankan berupa bengkel Alkes Mobile. Saya akan memberikan dukungan terhadap perubahan aksi bengkel Alkes Mobile di Kabupaten Tanah Tidung. Saya yakin dengan adanya bengkel Alkes Tanah Tidung ini akan menjadikan perubahan dan meningkatkan kualitas mutu pelayanan di puskesmas. Hari ini saya akan memberikan dukungan terhadap inovasi yaitu bengkel Alkes Mobile Kabupaten Tanah Tidung. Saya berharap bengkel Alkes Mobile Kabupaten Tanah Tidung ini dapat berjalan dengan baik sehingga mendukung terhadap pemeliharaan Alkes khususnya di puskesmas sebagai upaya
penunjang diagnosis, dan kegiatan preventif promotif bagi masyarakat. Akan memberikan dukungan terhadap aksi perubahan bengkel alkes mobil Kabupaten Tanah Tidung, di mana aksi perubahan ini saya percaya akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas dan mutu alat kesehatan di puskesmas, yang tentunya akan berdampak pula kepada mutu pelayanan yang optimal dan berkualitas. Sangat mendukung sepenuhnya adanya inovasi bengkel alkes mobile yang disponsori oleh Dinas Kesehatan, terutama bidang SDK. Ini tujuannya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, terutama di Pasienkes primer yang ada di lingkup Dinas Kesehatan. Dan saya berharap ini terus berlanjut sehingga mutu pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal bisa kita capai. Sangat mendukung dan mensupport terhadap aksi perubahan yang dilakukan oleh Kabid SDK yaitu Ibu Bernince SKM dalam perubahan tersebut bengkel alkes mobile. Ini sangat membantu di Dinas Kesehatan, terutama di fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun di rumah sakit. Dan ini akan melakukan pemeliharaan secara langsung dan dapat meningkatkan kualitas diagnosa terhadap penyakit yang akan didiagnosakan oleh di fasilitas kesehatan oleh dokter yang ada. Saya Epihar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Tidung, mendukung sepenuhnya berkelanjutan aksi perubahan bengkel alkes mobile yang didukung oleh Bernince SKM dalam pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2 tahun 2023 dalam mendukung program KTT Sehat. Saya Said Agil STMT, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Tidung, mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya terhadap aksi perubahan bengkel alkes mobil Kabupaten Tanah Tidung yang digagas oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan yaitu Ibu Bernince SKM pada pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2 tahun 2023, di mana aksi perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari alat kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Tidung, sekaligus mendukung program KTT Sehat. Saya Hendrik, Wakil Bupati Tanah Tidung, mendukung sepenuhnya aksi perubahan pada pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2 tahun 2023 kepada Ibu Bernince SKM dengan judul Bengkel Alkes Mobile untuk mendukung program KTT Sehat. Saya Ibrahim Ali, Bupati Kabupaten Tanah Tidung, sangat mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya terhadap aksi perubahan bengkel alkes mobile Kabupaten Tanah Tidung yang digagas oleh Ibu Bernince SKM pada pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2 tahun 2023, di mana aksi perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari alat kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas, sekaligus mendukung salah satu dari 10 program kita yaitu KTT Sehat. Harapan saya tentunya pada Ibu Bernince, semoga aksi perubahan ini dapat memberikan manfaat dan tentunya berkelanjutan. Tanah Tidung berubah, Tanah Tidung bernyawa. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk semua pihak yang telah membantu dan mendukung aksi perubahan ini. Semoga aksi perubahan ini bermanfaat untuk pemerintah Kabupaten Tanah Tidung, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat. Terima kasih. Saya Bernince SKM. Salam sehat.